Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Waalaikumsalam Pak Jo. Selamat datang di channel ini. Channelnya namanya Dapur Curhat. Gitu ya. Iya. Terima kasih. Saya diberi kesempatan. Iya Bang. Bapak Agus Budi Rahayu. Belum saya kenalkan tadi. Ya, Pak Agus Budi Rahayu ini adalah Kepala Bidang dari Pendidikan Budi Pekerti. Betul? Betul. Betul ya. Dan ini hanya ada di Sekolah Wijaya Putra, Pendidikan Budi Pekerti ini. Insya Allah begitu. Insya Allah begitu ya. Kalau boleh tahu ini Pak, Pendidikan Budi Pekerti itu apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Iya. Terima kasih Pak Jo. Sama-sama. Ya. Kan belum dijelaskan, terima kasih dulu. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan budi pekerti, kalau melihat asal mula kata budi pekerti itu kan semua berkaitan dengan perilaku ya. Betul. Perilaku, sikap, apa yang dilakukan oleh seseorang. Apakah itu sopan, tidak sopan, bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab, apa itu terkait dengan budi pekerti. Nah, untuk itu kan ini sangat penting untuk anak-anak atau siswa ya, peserta didik itu bahwa pendidikan budi pekerti itu menjadi modal dasar di dalam kehidupan manusia ya, manusia. Katakanlah kalau orang itu pandai tapi budi pekertinya tidak baik ya, itu kan tidak bisa diandalkan itu ya, tidak bisa diandalkan. Kalau orang Jawa bilang itu muspro. Nah, muspro, betul, muspro. Sia-sia. Sia-sia. Apa artinya mereka pinter tapi perilakunya kurang baik. Betul. Padahal harapan orang tua ketika kita masih kecil itu kan pernah kan orang tua kan masih kecil itu kan jadi anak yang sopan lo ya. Iya pasti. Ya. Orang tua saya juga dulu bilang gitu. Iya. Jangan nakal lo ya. Bahkan jangan naik-naik itu nanti jatuh. Nah, itu bagian dari pendidikan budi pekerti. Sebenarnya dari kecil sudah diterapkan. Sudah diterapkan. Jadi di lingkungan orang tua, keluarga itu sudah diterapkan. Nah, ketika anak itu sudah menginjak agak besar ya usianya, itu kan sudah beda perilakunya. Mereka sudah beradaptasi dengan temannya, dengan lingkungan lagi. Nah, itu orang tua kadang-kadang sudah tidak lagi bisa mengikuti perkembangan betul. sikap anak itu, sehingga orang tua itu kan ketika anaknya itu tadi diinginkan untuk besok jadi orang yang pinter ya, jadi dokter, katakanlah jadi insinyur gitu ya. Dulu insinyur ya. Dulu insinyur. Sekarang nggak ada insinyur sekarang. Sarjana apa gitu. Iya. Ya itu kan keinginan orang tua sudah dari kecil sudah seperti itu. Betul. Nah, tetapi kan keterampilan apa yang diberikan orang tua kan terbatas orang tua itu ya. Nah, sehingga dia harus disekolahkan ya, disekolahkan. Nah, karena orang tua tadi itu sudah memberikan bekal pendidikan budi pekertinya di rumah tadi itu, maka di sekolah itu juga harus mampu memberikan pendidikan budi pekerti. Berarti ini Pak ya, berarti pendidikan budi pekerti ini nggak hanya diberikan di sekolah sebenarnya. Ya, tidak hanya, karena memang pendidikan itu kan sebenarnya menjadi tanggung jawab keluarga orang tua. Semuanya ya, termasuk sekolah, keluarga, orang tua, sekolah. Bahkan masyarakat dan media. Betul. Oh gitu ya. Nah, sekarang ngomong gini, ini kan pendidikan budi pekerti itu kan ada di sekolah nih. Ya. Sedangkan untuk saat ini, itu kan gencar diberitahukan bahwasanya kita menjadi pelajar Pancasila. Pancasila, betul. Mungkin ada kaitannya nggak pelajar Pancasila dengan pendidikan budi pekerti yang sudah diterapkan di Sekolah Wijaya Putra itu? Ada Pak. Jadi kan begini, pemerintah sekarang itu kan sudah menggerakkan bagaimana untuk mencapai pendidikan nasional itu bisa tercapai. Yang sementara pada saat itu, masa lalu itu kan pemerintah hanya mengedepankan pendidikan secara akademis. Betul. Secara akademis. Ya, tetapi pendidikan katakanlah perilaku atau pendidikan karakter ya, dulu istilahnya pendidikan karakter itu hampir terabaikan gitu. Nah, sekarang bagaimana membangun manusia Indonesia seutuhnya? Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahkan di Undang-Undang Nomor 20 2003
berkaitan dengan sistem pendidikan nasional itu kan bagaimana menjadikan manusia Indonesia seutuhnya yang berkaitan dengan akhlak itu seperti apa harusnya. Nah, itu kan berarti harus seiring diberikan kepada peserta didik atau harus seiring antara pendidikan akademis dan pendidikan perilaku atau kalau di istilah sekolah Jaya Putra pendidikan budi pekerti itu harus diberikan, ya, harus diberikan. Kalau enggak nanti akan ada jadi penyimpangan, apa tuh ketimpangan ya. Terus korelasinya dengan pendidikan pelajar Pancasila dengan pendidikan budi pekerti ini? Sebenarnya sama, Pak. Oh, sama ya. Karena hanya Ngapunten, kalau masalah sama ini kabelnya kayaknya nyerimpet ini. Oh, gitu ya? Oh, iya, ditaruh belakang aja. Oh. Nah, belakang. Nah, ini kan nggak nyerimpet. Apa bahasa nyerimpet ini? mengganggu gitu. Intermezzo aja. Boleh. Terima kasih, Pak. Jadi pelajar Pancasila itu kalau kita menggunakan istilah di pemerintah ya, pemerintah itu kan bagaimana sekolah itu ya tadi itu menggabungkan ya antara pendidikan akademiknya itu harus disertai dengan pendidikan karakter dengan sekarang istilah namanya pelajar Pancasila. Itu harus diberikan. Sedangkan di sekolah pendidikan budi pekerti sudah diterapkan. Sudah diterapkan tahun 2005. Di sekolah Jaya Putra sudah ada pendidikan budi pekerti. Mulai tahun 2005. 2005 sudah ada. Kebetulan seru ini ya. Kebetulan pemrakarsa itu adalah beliau almarhum Profesor Haji Saleh Sugianto itu pemrakarsa karena dulu pernah beliau itu bentar. Ya pemrakarsanya adalah Bapak sinten? Profesor Haji Saleh Sugianto. Profesor Haji Saleh Sugianto. Niku sinten, Pak? Itu kebetulan ketua yayasan kan. Oh, ketua yayasan yang ada di sekolah ini. Nah, ini kan kalau gini kan tahu semuanya ini kan. Betul, Pak. Jadi beliaunya tahun itu sudah merenungkan betul. Lalu di pendidikan kita waktu itu memang belum terpikirkan. Jadi pendidikan perilaku itu seperti apa pelaksanaannya, implementasinya. Yang ada kan pendidikan akademik yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ada kurikulumnya, kemudian ada bukunya, kemudian ada evaluasinya, raportnya, itu akademik. Tetapi budi pekerti kan belum ada waktu itu. Padahal zaman segitu loh ya, tahun 2005 loh. Iya. Kalau dihitung sampai sekarang 2022, itu sudah sekitar ya 10 sampai 17 tahun. Iya, Pak. 17 tahun loh, Pak. Kita sudah mendahului itu. itu. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi maka dari itu di sekolah Jaya Putra itu pelaksanaan pendidikan budi pekerti itu terintegrasi dengan pelaksanaan akademiknya. Oke, mantap. Oke, Pak, kayaknya pembahasan ini seru banget. Pendidikan budi pekerti di sekolah. Tapi apa daya, waktu jua yang akan memisahkan kita nanti. Ya. Tapi terima kasih juga telah dikunjungi di channel ini. Suatu saat saya akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Agus. Bersedia, Pak ya? Silakan. Ya, tapi untuk kali ini hanya secangkir ini aja. Tapi untuk kedepannya kita mungkin ada piringnya, Pak. Iya, ada lepeknya ya minimal ya. Itu lebih kaya lagi nanti. Lebih terlena lagi nanti kita ngobrolnya. Saya bisa nanti menyampaikan berkaitan dengan implementasinya bagaimana. Ini penting. Baik, mungkin kita akan bertemu di sesi berikutnya. Saya mungkin waktu Joy akan memisahkan kita. Iya kan? Lagi-lagi kalimat itu yang muncul ya. Terima kasih Pak Agus telah sampai di studio kami ya. Ini dari Sekolah Wijaya Putra dan di channel ini di Campur Curhat juga ya. Suatu saat kita akan bertemu lagi. Sama-sama. Iya, mungkin besok saya akan undang lagi ini. Boleh. Jangan jangan nolak loh kalau diundang loh. Ya. Kalau misalkan jenengan kesini mau bawa jajan, saya persilahkan. Gitu ya? Saya persilahkan saya. Boleh. Welcome. Karena memang di sini hanya menyediakan cangkirnya aja. Gitu ya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih sudah bersedia mengenai sini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.